Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang majelis salat Idul Adha rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita haturkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hari raya bagi umat Islam sedunia. Kita syukuri nikmat karunia yang terbesar ini, yaitu Islam dan iman, yang menerangi dan menenteramkan bagi batin kita. Adapun hari raya besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha akan banyak memberikan kesempatan kepada sesama umat Islam, umat tauhid, untuk bersilaturahim, mempererat hubungan persaudaraan berlandaskan roh ubudiyah dan tawakal. Bersilaturahim artinya menghidupkan tali kasih sayang, karena kita semua semata-mata hamba Allah. Hari besar Idul Adha ini harus kita rayakan dengan syukur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik syukur berupa ucapan maupun perbuatan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang tak terhingga kepada manusia, tetapi kenyataannya Allah melebihkan apa yang diberikan kepada seseorang daripada yang lain, sehingga ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cukup kaya, bahkan ada yang menjadi seorang papa gelandangan berteduh di kolong langit. Demikian juga ada yang menjadi penguasa, ada yang menjadi rakyat jelata, ada yang menjadi pemimpin atau kepala, dan ada bawahan atau anak buah. Ini semua juga dalam rangka cobaan bagi siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang hanya mukmin di bibir saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah satu bukti bahwa seorang mukmin telah lulus cobaan dalam nikmat harta kekayaan adalah ia dengan ikhlas menggunakannya untuk berangkat haji, sehingga bagi orang yang demikian akan memperoleh haji yang mabrur. Sedang haji mabrur pahalanya hanyalah surga, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasan adalah surga. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, betapa gembira dan bahagianya orang kaya dapat mencapai haji mabrur demikian. Belum lagi jika ia sempat sholat berjamaah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, maka tiada terkira lagi pahalanya. Namun ini konteksnya adalah orang yang kaya, sedang orang yang tidak mampu, orang miskin, tidak perlu berkecil hati. Bagi kita yang tidak mampu, maka konteksnya terkandung dalam hadis Nabi SAW. Hajinya orang yang tidak mampu ke tanah suci Mekah adalah berpuasa pada hari Arafah, pada hari kemarin, pada hari tanggal 9 Zulhijjah, di mana ketika orang melakukan puasa sunnah di bulan Zulhijjah pada tanggal 9, diampuni oleh Allah dosa kita 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itulah maka sangat disayangkan bila di antara kita ada yang menyia-nyiakan kesempatan dari Allah yang tidak mau berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Cobaan tentang harta kekayaan juga berkaitan dengan pelaksanaan udhiyah, yakni menyembelih hewan korban di hari raya. Karena pada hari itu Allah mensyariatkan untuk berudhiyah.
atau menyembelih hewan. Maka pada hari raya ini disebut dengan hari raya Adha, wa biha sumiya yaumul adha. Demikian juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari raya fitrah atau Idul Fitri adalah hari raya manusia berbuka menyudahi puasa Ramadan. Sedangkan hari raya Idul Adha adalah pada hari manusia berudhiyah atau menyembelih hewan. Maka salah satu bukti lagi bahwa seorang lulus dari cobaan harta adalah dengan ikhlas mau menggunakannya untuk berudhiyah, menyembelih hewan, baik itu berupa sapi, kerbau maupun kambing. Ini tergantung pada kemampuan masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sementara itu cobaan besar terhadap sesuatu yang dimiliki manusia adalah Abu Anbiya Khairur Rahman Ibrahim alaihissalam. Beliau telah lulus ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didokumentasikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Ketulusan Ibrahim tidak hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi kebijakannya menyampaikan perintah kepada anaknya sangat dicintainya. Beliau tidak langsung mengambilnya, tidak tiba-tiba, dan tidak pula mencari kelengahan atau dengan taktik teror dan intimidasi. Meskipun Ibrahim memiliki masa agar anaknya bertekuk lutut di hadapannya, perintah Allah disampaikannya dengan transparan, penuh argumentasi alamiah. Sedangkan Ismail, anak yang patuh dan mengerti kedudukan orang tuanya dan posisinya sebagai anak, ia tidak membangkang dan tidak bimbang. Ismail memberikan jawaban yang memancarkan keimanan, tawadhu' dan tawakal kepada Allah, bukan untuk menonjolkan kepahlawanan atau kegagahan mencari popularitas. Ia tidak melakukan unjuk rasa yang konfrontatif, tapi mengindahkan akhlakul karimah atau dengan kekerasan untuk memperoleh kehendak bapaknya. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Jumat, hidang salat Idul Adha rahimakumullah. Sungguh dua tokoh bapa dan anak ini merupakan uswah hasanah bagi umat manusia. Bahkan syariat Nabi Muhammad SAW merupakan syariat yang dulunya telah diwahyukan Allah kepada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allahu tajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang musyrik agama dan kamu suruh mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya. Allah kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Maka kita menyembelih hewan korban atau udhiyah di hari Idul Adha termasuk meneladani sunnah Ibrahim, sebagaimana sabda Nabi SAW, sunnatu abikum Ibrahim, sunnah bapaknya Ibrahim, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Idul Adha memiliki makna yang penting dalam kehidupan. Maka makna ini perlu kita renungkan dalam dan selalu kita kaji ulang agar kita lulus dari berbagai cobaan Allah. Maka Idul Adha tersebut, yang pertama, menyadari kembali makhluk yang namanya manusia ini adalah kecil belaka. Betapapun berbagai kebesaran disandangnya, inilah makna kita mengumandangkan takbir. Dua, menyadari kembali bahwa tiada yang boleh dituhankan selain Allah. Muliakanlah selain Allah
Bukanlah semata-mata menyembelih berhala seperti zaman jahiliyah. Inilah makna kita yang kumandangkan kalimat tauhid. Jika kita justru kikir, pelit, tamak, bahkan rakus, tunggulah kekurangannya, kemiskinannya, dan kegelisahan hati selalu menghampirinya. Akhirnya, semoga Idul Adha dengan berbagai ibadah yang kita laksanakan sekarang ini dapat membangunkan kembali tidur kita. Kemudian kita berikhtiar lagi sekuat tenaga untuk memperbanyak amal soleh sebagai pelebur amal-amal buruk selama ini, dan juga sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama dengan hati yang tulus menuntun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari bujuk rayuan syaitan yang selalu menyesatkan manusia. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, arahkanlah hidayah-Mu kepada kami, sehingga tidak berat lagi bagi kami melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, dan berikanlah kemampuan bagi kami untuk menolak segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di hati kami perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah kemudahan bagi kami untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kesehatan dan kekuatan kepada kami, kepada istri-istri kami, dan kepada anak-anak kami. Jauhkanlah mereka, jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata jika kami memandangnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah umat-umat Islam di belahan bumi ini. Jangan Engkau biarkan mereka ditindas, dirampas haknya, dizolimi, difitnah, dianiaya dan dibunuh seperti saudara-saudara kami di Palestina dan lain sebagainya. Kuatkan semangat mereka untuk memegang teguh ajaran agama Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiklah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng kami bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami yang menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dan dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma qsim lana min khasyatika fanahula baina wa baina wa min ta'atika ma yukhrijuka min jannataka wa minal yaqin ma tahunu fi alaina masaibad dunya. Allahumma mata' bi asma'ina wa absarina wa qabina wa auhayna waj'alhu waritha minna waj'alhu tharana ala man adalana wa la taj'al musibana fi dina wa la taj'alid dunya akbara hamima wa la mablagha ilmina wa la tusallitu alaina man la yarhamuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan jangan Engkau jadikan musibah atau atas kami dalam urusan kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan jangan jadikan berkuasa atas orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.